Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami muliakan Guru Ahmad Supiani sebagai pimpinan Majelis Ahbabul Mustafa Samarinda. Yang kami hormat Takmir Masjid Al-Alaq dan Panitia Pelaksanaan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Yang terhormat tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Perumahan Kayu Manis dan sekitarnya yang telah hadir dan dapat menyisihkan rezekinya dengan memberikan konsumsi dan lainnya demi lancarnya acara ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan thalabul ilmi di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, maidatul hasanah sekaligus doa. Dan yang kelima, yaitu penutup. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rashid Ridho, Surah Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 5 dan terjemah oleh Saudari Rizka Dila. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى
بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan bacaan ayat suci Al-Quran, semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mulyarsyad sebagai Ketua Yayasan Majelis Masjid Al-Alaq. Waktu dan tempat dipersilakan. Ambil dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, taufik dan inayah yang diberikan kepada kita hingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kami dari panitia pelaksanaan Hari Besar Islam dan panitia masjid menyampaikan beberapa hal sebelum kita sampai kepada pelaksanaan Isra Mi'raj yang nanti insya Allah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sufyan, pimpinan Pondok Pesantren Ahbabul Mustafa, Majelis di Samarinda. Insyaallah masih sebentar kita akan mendapatkan usaha itu ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bapak-bapak ibu, masjid kita yang sekarang hampir 80% sudah mendekati penyelesaian. Mudah-mudahan bisa tercapai apa yang kita harapkan, yaitu bisa kita sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau tidak selesai kita maklum. Kalau tidak selesai kita maklum. Tetapi kita berharap agar bisa selesai. Harapnya. Yang kedua, jika selesai itu nanti kita ada yang kita perlukan. Apa itu? Apa ini namanya? Ambal. Karena dari perusahaan kontraktornya tidak sampai kepada ambal. Lalu kita ambal surang, katanya gitu. Nah, ini diperkirakan 1 meternya itu 850.000. Entah berapa puluh meter nggak tahu, tapi sekian itu banyak. Ya, insya Allah kita nanti berupaya untuk mengadakan ini dengan cara gotong royong. Entah berapa per orang, entah berapa dapat, entah berapa itu kita usahakan. Dan insya Allah nanti ada surat edaran yang akan disampaikan oleh panitia. Ini yang kedua. Yang ketiga ini saya sampaikan pula ucapan terima kasih kepada Pak Sumedi yang selama ini menyumbangkan minat parkir jadi masjid, parkiran jadi masjid, yang asalnya dari parkir dirubah menjadi masjid, dan kita bisa sholat Jumat di sini dan sholat di bawah kursi, dan acara-acara seperti ini kita laksanakan di sini.
Mudah-mudahan Allah memberikan barokah yang melimpah. Berikutnya Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ulang bahwa pelaksanaan itu insya Allah bisa kita pakai nanti bulan Ramadan. Insya Allah ya. Cuman kita persiapannya perlu ekstra banyak karena masih dalam penyelesaian yang maju. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, berikutnya ingin saya sampaikan pula kepada Bapak Ibu bahwa pelaksanaan Isra Mi'raj ini biasa kita lakukan setiap tahun. Isra Mi'raj atau Maulid Nabi seperti itu. Dan pelaksanaan ini terlaksana adanya sumbangan Bapak dan Ibu berupa nasi bungkus. Ada kan nasi bungkus? Ada ya, nasi kotak. Dan itu swadaya kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah akan memberikan barokah kepada kita semua dalam rangka kita menegakkan kalimatullah di tempat kita ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir kami banyak-banyak ucapkan terima kasih banyak dan kemudian mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dan kekeliruan. Boleh jadi ada hal-hal yang kurang pas, tapi kami siap untuk meminta maaf kepada Bapak dan Ibu. Terakhir sekali, mari kita berdoa mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kita semua dalam apapun yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah melapangkan segalanya dan cita-cita kita bisa berhasil dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz Majid Yari. Insya Allah akan menguraikan hal-hal yang erat hubungannya dengan ibadah, yang erat hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan mudah-mudahan kita bisa mendengarkan baik-baik. Dan nanti setelah itu kami minta dengan hormat kepada Bapak Ustaz yang baca doa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar. Kami imbau untuk bisa masuk untuk bersama-sama kita mendengarkan ceramah ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu Maidatul Hasanah, dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Ahmad Supiani dengan tema meneladani perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat iman dan takwa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassasa min ahkabihi bil-Isra wal Mi'raj ila hadrati munajati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda wa la nidda lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi yu'maru bis-salati hina ya'mudu bi hadratihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang memuliakan dan menghormati kepada para alim ulama, kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga kepada para habaib, para mulia Nabi Muhammad SAW, terkhusus kepada ayah anda kita, orang tua kita, ketua Yayasan Masjid Al-Alam yaitu Kiai Haji Mukhtar Syah, dan juga kepada ketua Masjid Al-Alam Al-Haji Muhammad Lutfi Sanikarim, dan juga yang merupakan panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Alam yang sementara ini. Serta para bapak yang hadirin dan hadirat pada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah dengan nikmat umur, kemudahan yang hadir panjang umur, barakah, sehat walafiat, diberkahi umur kita oleh Allah, tambah kuat, tambah rajin beribadah kepada Allah. Dan juga alhamdulillah Allah masih karuniakan kita nikmat rezeki, nikmat kesempatan, sehingga kita pada hari ini, pada pagi hari kita berkumpul di tempat yang mulia dengan niat kita untuk mengadakan acara yang mulia, untuk memuliakan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali ketika Nabi kita sedang berbaring di Hajar Ismail bersama dua orang laki-laki, yaitu Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Murid di sini bertiga, artinya yang satu dalil boleh aja murid kumpul, asal jangan berdepan. Murid boleh aja, kita bakawan, boleh tidak ada masalah. Tapi bakawan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far. Kemudian murid ini bisa jadi pahala apabila kita mengikuti sunnah Nabi. Cara merapat aja membantu sunnah Nabi. Kita murid itu kalau merapat, di sini banyak banyak Jawa, banyak Jawa. Ya, kalau ada Jawa Banjar. An-nawmu 'alal khafa, yang pertama tidur bertelantang, murid bertelantang. Wa Abu Abdi wal Mursalin, ini cara tidurnya para nabi dan rasul yang tafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Mereka tafakur, mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Bertelantang. Wa nawmu 'alal yamin, kemudian yang kedua tidur berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Kepala di sana, miring ke sebelah kanan. Wa nawmul ulama was salihin, caranya tidurnya para ulama dan orang saleh. Inilah cara kali kita tidur juga. Dan ini cara tidur yang paling bagus. Kemudian wa nawmu 'alal yusra, tidur miring ke sebelah kiri. Naumul muluk li aqdihim wa'adhim, tidurnya para raja untuk mencerna makanan. Makanya malam itu paling bagus kalau kita makan, jangan langsung sebelah kanan sebelah kiri, di sebelah beberapa menit baru ke sebelah kanan. Kemudian yang keempat, wa naumu 'ala sadri, tidur tengkurap, bahasa Banjarnya bating harap. Wa huwa naumu syaitan, ini tidurnya
sehat. Jadi kuring batik harap itu Nabi kadang tunjuk. Pernah ada sahabat tidur di masjid batik harap atau kurang. Nabi langsung tegur, "Ma hadza ja'aluka Allah Ta'ala wa Rasul." Cara berapa apa ini yang dibenci oleh Allah dan Rasul? Jadi jangan kuring batik harap, kecuali ada Nabi harap. Nah, itu kan bisa. Pokoknya kalau secara normalnya yang boleh berharap. Ketika Nabi kita sedang balik, datanglah malaikat Jibril, datang malaikat Mikail dan Anwar ma'ahu malakul akhar. Ada malaikat yang lain, ada sebagian Muhammad bahwa Israfil, malaikat Israfil. Kemudian mereka membawa Nabi kita Muhammad SAW tahtabaluhu, dibawa Nabi kita sampai di dekat sumur Zam-Zam, dibaringkan Nabi kita. Kemudian apakah Jibril untuk Nabi Nahri ila asfali batni, malaikat Jibril membelah dada Nabi kita mulai lubang leher si lubang leher sampai ke bawah perut. Dan ajaibnya kekuasaan Allah, setetes pun tidak ada darah Nabi yang keluar dari badan situ, padahal telah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril perintahkan malaikat Mikail, ambil air Zam-Zam, ambil, bawa ke sini. Malaikat Mikail bolak-balik selama sebanyak 3 kali murid. Kemudian malaikat Jibril membuka dada Nabi kita, dibasuhlah, diambil hati Nabi kita. Kemudian di situ ada bagian sarang penyakit hati, maka itu yang dicuci oleh malaikat Jibril, dibersihkan. Kemudian lagi dikembalikan ke dada Nabi kita. Dada Nabi kita diisi dengan hikmah, diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan hilim, diisi dengan yakin, diisi dengan Islam. Ditutupkan. Apakah hati Nabi kita kotor? Tidak. Hati Nabi kita bersih. Tapi ini menjadi satu ibrah bagi kita, menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita kepingin menghadap Allah, bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka bersihkanlah penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Atau dalam istilah tasawuf dikenal dengan takhliyah dan tahliyah. Takhliyah artinya membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin, kemudian tahliyah menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia. Bila anak nyaman beribadah, tolong sekarang saja. Kalau belum ada Tuhan, makanya tidak payah. Bila anak nyaman beribadah, ulun ini mungkin besulane terakhir karena jadwal siang merawang isi, malam merawang isi. Tolong buat insyaallah kami dilakukan Quran. Udah nanti dicoba pada saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mah ulun mengantuk-antuk ya. Ulun hanya tadi malam membuat baju paku baru tadi malam. Sekitar jam 12 masih membuat tim. Ada kamu pulang beli setengah 2 ya baru beli malam loh maju ya. Nah, setengah 2 kemudian beli setengah bangun baru ke sini. Jadi masih rasanya hanya malam. Tapi karena kita bawa malam dulu gitu. Kayaknya pesawat malam pun habis ke Balikpapan jam 6 baru ke Jakarta baru langsung ke Mekah. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kalau enak nyaman beribadah kepada Allah, orang kemudian kalau nyaman beribadah kepada Allah maka bakal merasa dosa. Dari apa kita bersihkan? Pertama, bersihkan dari sifat sombong. Iblis sombong dilaknat oleh Allah. Fir'aun sombong ditenggelamkan di Laut Merah. Qarun sombong ditenggelamkan ke dalam bumi. Orang yang sombong tidak bakalan bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang sombong tidak akan bisa masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala Lauratin dan kibrin, tidak bakalan bisa masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Suge sombong jelek.
sombong dengan hartanya, banyak berisi amas. Kita ambil anak buah aja, ambil anak buah tuh. Oh, di sini bibak nasi jen kali ini. Anak buah karpet sini anak buah kawan. Nah, di sini bilang kenalan di sini, cincin kenalan. Tapi sombong itu bukan di penampilan, sombong letaknya di hati. Terkadang ada orang banyak berisi amas, ada sombong dalam hati. Ada juga sekiannya, tapi anak minta lihat harus. Terkadang itu namanya sombong. Sugih sombong pada baik, apalagi miskin sombong. Aminannya, aku ini biarkan miskin apa penting sombong ya kan? Ini kalian ada sadar diri. Allahu Akbar. Ini nak ada dipandang oleh Allah. La yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa la yutahhiruhum. Siapa? Salah satunya orang miskin sombong. Yang kedua, bersihkan hati dari sifat dengki. Jangan iri hidup ini. Dengki itu kayak apa cara kita mendeteksinya di hatiku ini ada pada dengki. Bila kita melihat orang dapat nikmat, hatiku rasanya diperacak bidawang 1000. Boleh langsung. Umpamanya nih, ukuran ibu-ibu yang sinaan. Sekalinya si Aceh Inor ini, mohon maaf kalau ada Aceh Inor. Nah, jangan baiknya itu kan ada Inor, Ima, Ida. Aceh Inornya hanya bukan amas. Kenal, cincin sidin 3, sidin 3. Kenal sidin kada niat sombong. Tapi kawan hanya datang di Pahirian, hanya duduk melihat gelang sin kenalan pun Aceh Inor, langsung kepala menyiur sidin. Iya. Kulit dia sinar, kanan langsung naik 180 per 110. Datang ke rumah langsung petimpel selalu pas di sini. Kenapa jarak banyak? Tadi keluarga saya kena sehat aja, kada tahu banyakin aja. Kalau mereka bilang Aceh Inor tadi asal menyiur parafo ya. Ini orang berarti bahiri nih, berarti penyakit hatinya. Orang bahiri itu rancak karena bala, orang bahiri itu rancak karena musibah macam-macam. La ajra fiha, ada pahala dari Allah. Kenapa? Karena bahiri. Dan terkadang orang bahiri ini kan menyiksa diri seorang, nang dihiri kuring jangan punya apa kuring. Apa kuring pulang balik. Tak bayang dalam Aceh Inor tadi nak diri. Siapa kuring berarti hal sendiri kalau Allah ini. Orang mau emas naik ke kanan. Orang mau kalau mobil, sidin naik mobil ambulan. Rumah sakit sidin diantar ya Allah. Orang beriring kada nyaman dia. Tapi bagaimana kalau seandainya kita dihiri orang, apa caranya menghadapi orang bahiri? Jangan dilawani, tapi dibaiki. Wa hadza mujarrabun. Kata Habib Zaid bin Ibrahim bin Suwaid, paling mujarab caranya jadi menghadapi orang bahiri itu dibaiki. Ini tahu kita sudah rumah ini nak bahiri, kita jarang melokar mobil. Mudahan barangkali kalau lokar mobil berada. Awal mobil Alphard umpamanya. Main bensinnya aja bingung berapa ya. Berlebih bayar pajak itu berapa? Bensin mobil ya. Di sebelah ada alasan yang jelas, ada barawak lagi. Bila bertemu kita merangkul rumah lah hancur. Paling kesini. Kita tahu bahwa orang ini bahiri. Kayak caranya, biar tulang ke pasar. Kamu mau mangga situ, bokar durian montong 4 biji. Antari ke rumah sini. Cil. Ini ada durian bokar cilai. Nang sokong tadi diantari, nang bahiri tadi diantari. Antari cil durian kesampian. Mulai sudah mau tak boleh itu, orang besar yang telepon. Jadi. Imbang antari durian isuk, boleh pulang cil isuk awal kan. Ada di sini. Kita kembali papan cilai. Berapa kita kalah maruh. Pantai kemarin kemarin. Kita kalah maruh. Apa lainnya kalah maruh, apalagi itu kan tuh. Manggar, Modas, apa dia kan? Wahai ke sana, bulikannya singkat itu, keparakan sandal pak, keparakan tas, ampe berdiri. Kami diajari oleh perguruan kami waktu di pondok Lebihan.
Mujar sidin kalau ada ikam kena cek berdakwah ikam berisi papatuhan kawan tuan juga bila ada tanda-tanda berdiri jangan dilawan, jangan dimusuhi. Datangi ke rumah sidin bawakan amplop, bawakan minyak harum, barangnya alasan kita sembahyang hadiah atau kita doa apapun, jangan sidin dilawani. Itu bersatu dua. Jadi orang berdiri itu dibaiki. Memang pernah mufti akan larang ada orang suci di situ, orang sekitar tuh nyambat di sidin, di bawah sidin lah berjalan ke balik papan. Ibu-ibu jangan di bawah ini, ibu-ibunya barataan sampai di balik papan ditraktir makan. Bulikannya ditukarkan tas lewat sadar. Sekali sudah sampai ke rumah belum mendengar pandir ibu-ibu tuh, "Maja aku jalan situ akrabat kayak bedang sana aja samalam aja nyambati." Kalau kita kurangkan pas langsung baik. Dan jangan dibanding. Al-mu'minu yaghlitu wal munafiqu yahsunu. Orang beriman tu jangan Nabi cerita sekedar kepingin, orang munafik tu nambah diri. Kalau kita melihat misalnya orang kawan Nufar Amas, kita kepingin bolehkah? Boleh. Kenapa? Cipta namanya kepingin. Dan kami dapat ijazah dari perguruan kami, Guru Fadil Zain. Guru Fadil Zain pedang sana guru orang Zain yang manusia menakib guru Sahubul, yang satu-satunya menakib yang langsung dibaca di hadapan guru Sahubul. Ya sidin kau bilang kepingin apa? Melihat rumah kepingin kau baisi, melihat mobil kau kepingin baisi. Baca di sini amalannya ini ijazah sidin. Artinya bila kita kepingin baca itu, bila melihat baca itu, bila melihat baca itu. Amalannya ya sidin pakai nafas ini. Yang hanya Allah kasih. Kembali lagi. Jangan sombong, jangan dengki, jangan riya, jangan sampai rujuk, jangan sum'ah, jangan bakhil, jangan pamalar. Ini penyakit-penyakit hati bakhil lebihan. Guru Sahubul ada dalam manaqib sidin yang ditulis oleh Guru Umar atau Guru Munawar. Di dalam manaqib itu ditulis ujar Guru Sahubul, jangan pernah makan di rumah orang bakhil. Bakhil itu penyakit hati. Al-bakhilu aduwwa walau kana aliman. Orang pemalas musuh biar orang alim. Wasaqyu habibullah walau kana jahilan. Pemurah itu kekasih Allah walaupun orangnya jahil. Kenapa guru memadahi jangan sampai makan di rumah orang pelit? Ini ada orang pemalas bagian makan jangan mau. Karena ujar Nabi dalam satu hadis, "Wa'abul bakhil da'un." Makanan orang pelit itu adalah penyakit. Artinya bila kita makan orang yang pelit itu bisa jadi penyakit di dalam awak kita. Apalagi misalnya bila kita bertambah menciring makan acul yang melihat kita menciring, jangan makan di rumah orang pelit. Tapi bila orang pemurah, maka kata Nabi wa ta'amul jawad dawaun. Makanan orang pemurah obat. Bila ada orang bersaruan yang tahu orang itu pemurah, jangan ada makan. Kenapa? Kita niatkan obat. Imam Syafi'i dulu kita malam Kamis, Imam Syafi'i kemudian sidin waktu makan di rumah Imam Ahmad bin Hanbal kencang makan sih. Asalnya kisahnya kayak ini, anak Imam Ahmad itu penasaran, Mbak. Imam Syafi'i itu kan alim, kurangnya ahli ibadah. Coba Pak undang ke sini, kita di rumah kita ulang tak melihat kayak apa sini, kayak apa ibadah sini. Diundanglah Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ke malam. Tapi yang membuat anak Imam Ahmad bin Hanbal merasa janggal, ketika malam dikasih makan, Imam Syafi'i makan kencang. Lalu anak Imam Ahmad ini begiring kepala. Ujar orang alim, anaknya makan kencang. Yang kedua, sidin guring mulai habis isya atau guring sampai subuh pada bangun-bangun. Ketika bangun subuh langsung sembahyang 3 kejanggalan. Anak Imam Ahmad bin Hanbal kedatangan, "Mbah, coba pengetahuan akan Imam Syafi'i." Pertama, kenapa sidin makan kencang kanan? Yang kedua, kenapa sidin kada tahajud? Yang ketiga, kenapa sidin bangun langsung sembahyang subuh? Lalu Imam Ahmad datang, "Wahai Imam Syafi'i, ulun takut-takut." Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad ya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad ini gurunya.
Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru Imam Ahmad. Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i. Makanya sangat-sangat keliru ketika orang berucap pilih Imam Syafi'i kah, Imam Bukhari kah. Nah, dikira Imam Syafi'i di bawah Imam Bukhari, dikira Imam Syafi'i itu alim dan orangnya sangat cerdas. Sidin sekali melihat aja hafal. Sehalaman tuh Sidin baca, sehalamannya ditutup. Kenapa? Kalau melirik langsung hafal. Kita Yasin berapa kali membaca hafal juga sudah. Ulang balik kita bisa hafal sudah. Nah, kemudian ujar Imam Ahmad, mohon maaf anak ulun penasaran pian kenapa malam tadi makan ganjang? Satu. Yang kedua, kenapa pian kada tahajud? Dua. Yang ketiga, kenapa pian bangun langsung sembahyang kada berwudu? Padahal kan orang berwudu batal wudu. Ujar Imam Syafi'i, pertama kenapa aku makan ganjang? Karena aku tahu pian ini pemurah. Dan Nabi bersabda, "Ta'amul jawad dawaun," makan pemurah adalah obat. Aku jadi saya ibadiah ketika makan makanan ikan ini jadi obat bagi penyakitku, makanya dibanyakin. Nah makanya dia bila orang pemurah mau biar makanan kencangnya jangan. Kalau mau bungkus biar bisa lebih. Yang kedua kata Imam Syafi'i, kenapa aku tidak tahajud? Karena aku ketika baring di otakku sudah menyusul satu kitab, bangun selesai kitab dan aku tidak tidur, makanya bangun aku langsung sembahyang. Sidin kada batal. Imam Syafi'i berapa ngarang kitab? Guring ngarang kitab. Kalau kita guring, bisa guring juga. Allahu Akbar. Nah, kita melihat bagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah haul dulu tadi. Kenapa? Karena bisa mengukur pemurah. Bukan hanya di Banjar, mulai Kaltim, mulai Samarinda sudah di mana pun tulisannya melihat tuh. Kebun raya kan, itu paling pas di luar situ ada tulisannya. Kemudian Penajam, kemudian terus sampai ke Tanjung, terus sampai ke Berapai, terus sampai ke Martapura, sampai ke Kalteng. Jadi 3 provinsi, semuanya kan Kalsel, Kaltim, Kalteng itu 16 area yang dia, ya Allah, pemurah. Mudahan di hati kita pada nanti ada sifat pemurah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu biar dimudahkan oleh Allah dalam kubur nyaman, di padang mahsyar nyaman, masuk surga nyaman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang itu dia pemurah, di mana aja tak ada orang senang. As-sami'u qaribun minallah, wa qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kalau di kampung tuh ada pemurah sidin gotong royong, orang langsung pasang ada tangan. Kenapa garang? Bila sidin gotong royong, makanannya nasi padang, rokoknya si Samsung, tekis ada, sirup ada, lengkap. Allah. Coba pianna donang orang ni apa malar, anak gotong royong, jangan kan teh manis teh lapas kita keluar. Apa biar teh lapas doang? Ada bagula. Teh lapas ada, wadah yang narik ada. Pak, gotong royong hampir darah orang turun. Nah, ulun ada beberapa sekitar sebulan yang lalu ada melihat kenapa itu beberapa hari ada di Bungkaran pengantin ada gotong royong banyak. Gue itu orang kemana dengan dia pas dulu yang pertama tuh banyak kan ada keluar aja. Nah itu orang yang berbarak, tapi kalau orang pemurah biar ya Allah orang memarakan orang pemurah itu. Dan orang yang pemurah akan diberikan rezekinya oleh Allah. Nabi mengatakan mana pasal yang sedekah berjasa tidak akan berkurang karena dengan sedekahkan, bahkan bertambah. Makanya beruntung namanya nyumbang ke masjidnya biar Makana masjid walau kabab agar asalkan Allah baitan dari jannah. Siapa umat membangun masjid walaupun halus, apalagi karena Allah bangunkan istana di dalam surga. Mudah namanya nyumbang Allah mudahkan masuk surga pada taat. Pada kegampangan biar menukarkan ambal yang sini tadi ambal man basata hasiran fil masajid. Barang siapa yang menukarkan ambal di masjid, istighfar lahum malaikah, maka malaikat tiap hari mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Madamal hasil tidak di dalam masjid, selama itu ambal ada di dalam masjid.
tabungan akhirat dia. Ini orang yang sudah meninggal menyumbang, tapi Allah datang kiriman pahala. Diambal itu orang baca Quran, diambal itu orang sembahyang sunnah, diambal itu orang baca istighfar. Sidin dapat pahala terus. Kenapa? Sidin menyumbang harta. Diambal itu orang pengajian majelis taklim dapat pahala terus Sidin. Terus mengalir selama ambal itu dipakai. Maka kadang mungkin ambal dipakai setahun diganti dan begitu. Dipakai puluhan tahun mengalir terus pahalanya. Nah, ini nang orang-orang beruntung tuh ya. Makanya beruntung. Allah perlihatkan ketika Nabi Isra Mi'raj, "Fasalu hatta atu 'ala qaumin yasra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin ma hasadu 'ala kama kan." Faqala ma hadha ya Jibril? Qala huwa fi sabilillah, yudha'afu lahu al-hasanah ila 700 dhifin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Nabi melihat waktu di Isra Mi'raj kan ada orang bertanam, ada suatu hari kemudian panen. Ketika dipanen kembali lagi berbuah pula, dipanen berbuah, dipanen berbuah. Nabi berkata, "Mahal ya Jibril." Apa ini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Allah berikan lipat ganda pahala mereka sampai 700 kali lipat. Apa yang mereka infakkan di jalan Allah, Allah terus akan mengganti harta yang mereka gunakan di jalan Allah. Kada dengan sia-sia yang infakkan tu dia, tabungan akhirat dia. Penyesalan orang meninggal itu 5. Menyesal kenapa dulu aku kada menjaga sembahyangku dengan baik. Yang kedua, kenapa aku kada bersedekah. Makanya dalam Quran apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nafkahkanlah, infakkanlah hartamu di jalan Allah, infakkanlah apa yang ada di sekitar kepadamu untuk kebaikan. Sebelum datangnya kematian maka dia akan berkata, "Ya Allah, coba bang tunda kematian ke suatu saja. Ulun hendak bersedekah, ulun hendak jadi orang soleh, ulun hendak sembahyang, ulun hendak berinfak harta ulun ya Allah. Berikan ya Allah." Karena Allah untuk pian tukar pasir, tukar semen, tukar keramik atau apa atau berambal dari tukar lampu sekalipun, kipas angin apakah yang dipakai di masjid itu tabungan pian. Kalau pian misalnya mampu di bank terus tukar emas, lain aku pian tuang pewaris. Ada pian 2 orang itu pengusaha, ambil pengusaha, besokan pulang sore datang, kadang malam ya datang, membantu seorang di rumah, membantu menikmati sofa yang mahal, membantu menikmati ranjang yang mahal, nonton TV benarnya pakai lawang, membantu menikmati. Sekalinya meninggal si nyonya nih. Kada lawas sakanya si tuannya ini, nang tuan rumah nih asal kesunya saurangan, pembantunya masih kawin lawan pembantu. Sekalinya ya Allah Rabbi pembantu tadi mengucap jangan pembantu ulun kira nyonya tuannya mencari duit besar sini, sakanya besar ulun ya. Awas gini julung pembantu nanti baju dijulung karena membantu mobil sudahnya. Ayo di dalam kubur apa namanya? Mempertanggungjawabkan di akhirat di kubur dan selalu bekerja sama balasan bila memalar sakit bila membuatnya. Apa yang paling menyamanakan di dalam kubur itu? Ya muhafadzatus shalah wa shadaqah wa qiraatul Quran wa kasratul tasbih. Jaga sembahyang, banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak baca tasbih. Nyaman dalam kubur dia. Nyaman panen dalam kubur orang-orang kuburan. Orang yang juga menyumbang ke masjid itu pada gampangan dia. Allahu Rabbi. Apalagi lalakian, Sidin jadi bos, tapi kada mau menyumbang ke masjid. Pak Haji nyumbang kak, lalu gitu sih dia. Jangankan sumbangan yang banyak, bila lewat kotak amal itu sih berbuat guring. Ada kalau kisah kotak amal dari Jumat tuh lah, kisah orang pemalar. Kalau kisah amal itu. Jadi kotak amal lewat, dia depan pemuda, lihatnya di sini, 20.000 bongkar air. Jadi 20.000, berarti 100.000 ada menyumbangnya, berarti ada 2.000 nih masuk akannya. Hanya kamar sedikit untuk amal kain di belakang menggawir kembali apa kain? Kain menyulung 300.000, ambilnya langsung masuk akannya. Dikiranya kain bertitip, kain biarlah ulun 2.000, biar 300, ujar kain mohon maaf itu lain itu kan gugur di belakang. Anak diambil itu kotak amalnya Pak Kunci, makanya kotak amal itu bagus Pak Kunci pada kadang ya, supaya anak mau ambil lagi orang.
Nah, ada ulun satu masjid itu melihat kotak amal itu pada kunci bukaan aja. Jadi Pak Haji ini mengambil 50.000, banyak dulunya. Sakanya memperhatikan mengangsur 48.000 ya saudara. Ini kadang kisah-kisah kita sampai itu. Makanya bagus Pak kunci ya, supaya kalau mau mengangsur lagi. Coba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Nah, setelah sudah. Nah, jadi hati kita bersikap menuruti Nabi yang diselamatkan oleh Allah supaya ibadah nyaman bila. Kemudian dihiasi dengan sifat-sifat mulia, sombong ganti dengan tawadhu, bakhil ganti dengan pemurah, riya ganti dengan ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian Nabi diperjalankan. Ketika Nabi diperjalankan, Nabi hampir di 5 tempat sembahyang. Pertama Nabi disuruh oleh malaikat Jibril, yang Muhammad istir masjid abuna. Wahai Nabi Muhammad, turun dia di sini, sholat dia. Nabi sembahyang 2 rakaat. Ketika sudah selesai, kata tidak ada sholat. Wahai Nabi Muhammad, dia tahu apa di mana sembahyang? Walalah, ujar Nabi pada tahu. Sholat di Taibah, wa ilaihal muhajir. Pian sembahyang di Taibah yang sekarang bernama Madinah. Pian kena hijrah ke sini. 1 di Taibah. Yang kedua, Nabi sembahyang di Madyan, ada Syajaratul Musa. Di Madyan, tempat pohon Nabi Musa bersandar ketika dikejar Fir'aun. Nabi Musa itu lari dari Mesir sampai ke Madyan itu 8 hari sini berjalan. 8 hari dan kada makan. Sampai di situ sih bersandar di pohon itu, pohon anggur. Nabi Musa kewuyuhan melihat orang meminum kambing, ada orang perempuan, ada kaum minum kambing. Lalu Nabi Musa berparang kepada Nabi Musa, kami akan berdua, kami tak meminum kambing, tapi kami kada kawa kecuali buat laki-laki itu habis. Ternyata Nabi Musa berdoa, ternyata setelah selesai laki-laki ditutuplah itu sumur. Ditutup tuh pakai baju yang kada bisa mengangkat kecuali orang lebih 10 orang. Lebih 10 hanya orang. Nabi Musa angkat, sorangan, awak angkat, diangkat oleh Nabi Musa, kemudian diminum Nabi Musa kambing. Nabi Musa nyanggar lagi di pohon itu. Nabi sembahyang di situ. Ada lawas berbulik bibinya yang kedua tadi salah satunya. Abah ulun mau dampian makan kaum. Siapa abahnya bini Nabi Syuaib? Ketika bibinya ini anak menjadi jalan Musa, ayo. Nabi Musa apa? Bibinya ini anak berjalan di muka, berjalan Musa, engkau di belakang. Aku di belakang. Kenapa Nabi Musa anak itu menjaga pandangan? Nabi Daud itu berpasrah oleh Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, syekhal berasal wal asbar wal tamsyekhal bermanah. Sulaiman, silahkan kamu berjalan di belakang singa, berjalan di belakang ular, jangan sekali-kali berjalan di belakang perempuan. Makanya kalau kita berjalan itu jangan di belakang binian, apalagi jalannya kayak dijabung itu. Apa kayak dijabung ya? Apa yang dijabung tuh? Bahasa Malaysia apa yang dijabung tuh? Pentok, kayak pentok itu, kayak itu. Itu lah bisa mulai hilang apalagi hasil itu. Apalagi hasil itu. Allahu Akbar. Sidin hendak ke perumahan apa ini kayu manis kan? Pemilik perumahan kami kali manis, kayu manis. Perumahan itu sama kayu manis juga. Sidin hendak ke perumahan sini, mulai di gor sendiri, kurang kali sepanjang subuh Sidin. Besukan hendak ke sini, lari Sidin hendak ke sini. Sekalinya di muka Sidin, di muka bapak-bapak ini ada bibi dia, maka bibinya ini nang buka-buka besukan tuh orangnya jogging, pakai silawar nang kantat, legging, baju nang kantat, awaknya bagus, orangnya bumas. Kasihan bapak-bapak nih, anak babiluk kayu manis nih, tak tahu sama kuring sana sih. Anak beberapa air. Nih, Nabi Musa ada mau, Nabi Musa berjalan. Akal Nabi Musa. Anaknya Nabi Musa bertutup kan dia bertutup, penyimpan orang. Yang ketiga Nabi disuruh sembahyang di mana? Di Tur Sina. Haitsu kallama Allah Musa taklima, di tempat Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Yang keempat Nabi Musa disuruh sembahyang di Bethlehem, tempat lahirnya Isa Maryam, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Yang kelima Nabi Nabi Muhammad disuruh sembahyang di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. 5 kali. Kata ulama ini isyarat bahwa Nabi Muhammad akan menerima perintah sholat 5 kali dalam sehari. Beruntunglah bagi orang-orang yang bisa memelihara sholat
menjaga ibadah sholat. Orang yang memelihara sholat, ujar Nabi, Allah muliakan dengan 5 kemuliaan. Yurfa'anhu bil arsh wa 'adabul qabri wa yu'ti kitabahu bi yaminih wa idza huwa yamurru 'ala siratil barqi wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Orang yang menjaga sholatnya, Allah hilangkan kesusahan hidupnya. Allah hindarkan dari azab kubur. Allah berikan catatan amal melalui tangan kanannya. Nanti di atas sirat dia laksana kilat menyambar lajunya. Kemudian masuk surga tanpa dihisab. Mudah masuk surga tanpa saudara. Nang lagi penyembah yang, nang bini penyembah yang, ulun ada meraih Allah. Setelah Allah tahu aja meraih Allah. Nang bini 3 saja, 24. Ulun masuk ke rumah sidin. Wah, sembahyang bini sidin basah di belakang ketiga. Untuk sembahyang menunggu nak bini mencium tangan laki berada. Hanya bini apa mencium bini tangan angkat rumah. Mau bergantian mencium. Ya Allah, ulun sampai 23 andai kata ulun sampai itu juga. Kepada kisah tuh banyak siapa sih kita di bawah ulun tuh. Ini mari Allah. Ini banyak seorang. Makanya bayi si bini itu biar pada kami muas. Yang penting penyembahyang, biar muat diri kita kayak dari makapur itu, baik sudah. Yang penting penyembahyang. Biar aja ada muas tapi penyembahyang daripada muas tapi ada penyembahyang. Apalagi wali macam igal jono orang. Ini kena kawan ambil atau kan bini nanti. Orang itu kalau mantap masuk surga ya. Bahkan dikatakan dalam kitab kawan manusia, ada manusia tapi tidak dari. Bagaimana sifatnya ada 10. Kalau belum bahas ada sempatnya, kalau usah namanya juga sedikitnya kalau ngotot gitu sudah. Sifatnya 10. Saya mudah-mudahan kesempatan ini bisa dikatakan. Ada bidadari itu nang sampai terkagum-kagum dengan perempuan dunia karena cahayanya sangat terang. Para bidadari bertanya, apa amalan Tuhan pian waktu di dunia? Ternyata amalannya kami ketika di dunia bila suami kami, kalau bukan saya lihat dalam kitab Sirah Salikin diceritakan, kalau suami kami datang maka kami sambut, kemudian kami siapkan tempat duduk, kami usapkan keringat suami kami siapkan minum, itu amalan kami. Itu aja amalannya. Bila laki datang disambut, bapak-bapak pian datang bagaimana disambut ini kan ya? Oh disambut, alhamdulillah. Sedikit aja, dulu kita aja, masih ada. Oh, pian di dunia itu ketika takure, senyum lawan laki menyambut laki, maka ayyuma imra'atin tabassamat bi wajhin zawjiha illa nadhara ilaihi bi'ainir rahmah. Siapapun perempuan senyum lawan laki, maka Allah langsung pandang dengan pandangan rahmat. Takure itu aja. Bini ulun kepian jangankan artinya nanti tenang sehari-hari kaitan bangun kuring langsung tak kuring. Bini ulun tuh awal kawin sampai ini bangun kuring pada kali kuring. Bila bangun kuring senyum dia. Nah, kita lelakian dia bila melihat bini senyum tuh jangan pamalan memuji rumah senyum. Ulun baru tentang rumah samanya belum ketemu rumah. Cium ini kita harumnya harum di mana? Padahal harum kalau kulit basi. Amalannya apa? Menyambut laki. Yang kedua, menyiapkan tempat duduk lawan laki. Menyiapkan tempat duduk untuk laki. Abahnya, biar uyuk kita pegawai. Biar ambil di bawah laki itu, ambilkan. Oh laki bajuan es, ambilkan termosnya. Laki bertulangan, ambilkan wadah gergaji pukul serabat, bawakan ke rumah. Siapkan tempat abahnya duduk. Laki berpalungan, ambil. Nah, kayak susah. Kasihannya abahnya, biarnya tak uyuhan. Angkat tangan ibu siapa yang pernah mengusapakan keringat laki? Adakah? Sudah ada. Laki bapak mana? Siapa? Atau dikit siapa? Jarang. Tapi ada, tapi jarang. Kayak ini sifat pembinaan di surga ya Allah untungnya. Bahkan ada bibinian dalam kitab Ulul Jaya diceritakan. Ada bibinian itu matinya nyamannya. Seketika sekaratul maut diundangkan oleh Allah. Kemudian ketika dalam kubur dia mendapatkan kuburnya Rawdah dari Riyadhil Jannah. Hawwanahu alaihi sakaratul maut wa tayyukum rawdah dari Riyadhil Jannah. Apa amalannya bibiniannya? Bila inya lakinya nak ngomong cukup di bawah. Bila laki nak mencukur kumis inya nak mencukurkan. Kemudian ini yang merapiakan jenggot laki. Itu amalannya ini bibirnya kena nyaman lagi.
Lalakian siapa yang pernah kebutuhan makan gini? Oh, jangan orang. Dan ada juga soal mengalir banget. Tapi mudah-mudahan itu mengalir masuk surga mereka, melakukan masuk surga mereka selama dunia dan akhirat. Amin. Akhirnya cukup sebelum sampaikan, mudah-mudahan di rumah kita kesempatan soal kita tetapkan silang sebuah macam sebab dari dunia. Nah itu supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan berkat proyek Islam Merah kita beratakan anak cucu kita banyak bahagia mereka. Rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin menunjukkan masjid, dan mudah-mudahan yang menyumbang ke masjid senantiasa diberkahi oleh Allah waspada rezekinya, Allah mudahkan hidupnya, Allah mudahkan urusannya, bahkan Allah mudahkan dari dunia sampai akhirat. Amin. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ardh ya Allah ya Jalal wal Ikram ya ilahana wa ilaha kulla syai'in wahid la ilaha illa anta nas'aluka bismikal a'zam fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tudkhilana wa dhurriyyatina min ibadika shalihin wa min awliyaika muttaqin aswatan maqbulin mahmudin mubarak الدارين الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى بالحياة الدنيا في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم وفي النظام وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, dengan uraian tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan suri tauladan dari tausiah yang telah disampaikan, dan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneladani sifat dari Rasulullah SAW. Dan mari kita sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Al-A'la. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya mewakili panitia dan takmir Masjid Al-A'la, Perumahan Kayu Manis Pajak, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dan jika ada perkataan, perbuatan, serta hidangan yang kurang berkenan di hati hadirin. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you.